Udah, yang belum gimana nih? Udah saya progres ya. Saya record. Saya buka perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita jumpa pertama. Jumpa pertama perkuliahan PKS TPB 27 ya. Sebelumnya pagi tadi sudah ada kelas perkuliahan? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Belum, Pak. Ini pertama. Belum. Jadi ini kelas pertama ya. Kelas pertama perkuliahan. Iya, Pak. Dimulai jam 1. Kita jumpa dalam keadaan daring ya perkuliahan hari ini. Ini pertemuan pertama, salam kenal untuk semuanya ya. Seperti di jadwal kelas teman-teman ya. Sudah baca siapa nama dosen pengampunya? Siapa nama dosen pengampunya? Atau belum baca-baca nih? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa dosen pengampunya? Izin menjawab, Pak. Ya, cakep. Gimana? Bapak Aidil Afriansyah, Pak. Oh ya, oke. Yang lain mungkin nggak tahu ya. Ingatnya dosen PKS. Tanpa tahu nama dosennya ya. Oke, itu berarti teman-teman selama 1 semester kita akan bersama untuk perkuliahan. Jadi teman-teman selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kampus ITERA sebagai mahasiswa. Ya. Sebagai mahasiswa, Anda bukan lagi sebagai siswa, dan ini adalah kelas perkuliahan. Anda sudah mulai kuliah, dan mata kuliah pertama Anda jumpa dengan saya, pengantar komputer dan software. Ya. Sesuai nama, saya Aidil Afriansyah. Bolehlah saya kenalkan diri. Jadi saya di sini adalah dosen untuk pengampu mata kuliah ini selama 1 semester atau 16 pertemuan. Kita akan kuliah bareng terkait mata kuliah ini. Jadi selama perkuliahan, penilaian Anda dan nanti akan dibantu oleh asisten praktikum. Ya. Nilai Anda akan bersama saya, ya, termasuk input nilai Anda. Ya, teman-teman, salam kenal. Saya berasal dari Prodi Informatika. Ya. Coba bolehlah saya share tentang diri saya. Ya. Jadi ini kelas kuliah pertama. Kita akan bercerita tentang pengantar perkuliahan, tentang materi, ya. Kemudian bentar, coba di mana?
Bentar ya, saya buka dulu. Atsar. Oke, tidak ketemu nih. Jadi sampai di mana tadi? Ya, nama saya Aidil Adriansyah. Saya dosen teknik informatika di Prodi Teknik Informatika. Kalau teman-teman mau main ke Prodi Informatika berada di gedung D 215. Itu berarti gedung D lantai 2 ruang 15 ya. Nah, itu terkait di saya. Saya berada di ITERA sudah kurang lebih 3 tahun dan sudah 3 tahun juga saya mengampu mata kuliah PKS ya. Baik itu PKS 1, PKS 2, dan saya juga adalah penanggung jawab untuk semua kelas PKS. Jadi kalaupun teman-teman nantinya ada mengulang, ada perbaikan, ataupun ada susulan, jadi kita komunikasinya dengan saya, ya seperti itu. Tetap nyalain kamera, tetap setia ya. Nah ini yang tidak nyalain kamera nanti saya tandai. Biasanya anak-anak baru ya, sering responnya cepatnya. Selamat pagi, assalamualaikum, jawab semua. Pada nyalain kamera sendiri, ya. Agar teman-teman tetap konsisten, ya, tetap jadi mahasiswa yang rajin layaknya sebagai mahasiswa baru, ya. Jangan kendor semangatnya. Oke, jadi itu tentang saya. Jadi mata kuliah TPB ini, sebagaimana tujuan TPB itu teman-teman semua untuk tahapan persiapan bersama. Jadi semua di sini teman-teman berbeda latar belakang sekolahnya, ya. Ada yang sekolahnya di Bandung, ada yang Jakarta, ada yang Medan, ada yang asal Lampung, ada yang Palembang dan lain sebagainya. Ya. Nah di TPB teman-teman dibekali ilmu dasar, mata kuliah dasar. Seperti ini contohnya mata kuliah PKS. Ini untuk mata kuliah pengantar komputer dan software. Semua anak-anak baru yang baru kuliah di ITERA akan mendapatkan mata kuliah yang sama. Nah di sini, jadi mata kuliah dasarnya, mata kuliah yang Anda pelajari, mata kuliah dasar yang mungkin pernah Anda pelajari di SMA, ya. Ada matematika, fisika, kimia, biologi, belajar komputer. Nah, itu tujuan TPB. Ya, tujuan TPB ada agar penyamarataan, pemahaman, kemampuan sebelum masuk ke kelas perkuliahan di prodi keilmuannya. Ya. Jadi Anda harus kuat di dasar, di pemahaman dasar. Ya. Nanti kalau sudah kuliah TPB, Anda harus lulus syaratnya. Tidak boleh ada nilai E dan diberi kesempatan jika pun mengulang itu 1 tahun. Itu mata kuliah dasar. Ini kalau saya tanya, ini dari prodi mana saja ya? Teknik kelautan, Pak.
Teknik Izin teknik kelautan. sipil, Pak. Teknik sipil, Pak. Teknik biomatika, Pak. Teknik kereta api, Pak. Teknik sipil, Pak. Kereta api, Pak. Teknik Ini kereta api, kelautan, Pak. Pak. Oke, banyak ya. Kelautan, Pak. Sipil, biomatika, kelautan, geomatika, ya. Teknik perkereta apian, oke banyak ya. Jadi di sini teman-teman di TPB ini selama 2 semester teman-teman masih akan digabungkan dengan teman-temannya yang berbeda program studi. Ya. Berbeda program studi, tetapi mata kuliahnya sama. Karena ini mata kuliah dasar yang Anda harus pelajari sebelum Anda masuk ke semester 3 atau masuk di perkuliahan keilmuannya di program studinya masing-masing. Ya. Syaratnya harus lulus. Oke, teman-teman di sini sudah pada perwalian semua ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kemarin sudah dijelaskan oleh dosen walinya terkait TPB, teman-teman. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya? Sudah, Pak. Ya, syukurlah kalau sudah. Jadi terkait TPB, Aldo monitor. Gimana nih Aldo? Terkait TPB, Anda syaratnya tidak boleh mengulang, tidak boleh ada nilai yang tidak lulus atau E ataupun T. Ya. E itu berarti tidak lulus, sangat kurang. T itu tidak ada nilai. D, boleh nggak Pak D? Ya boleh saja D, tetapi nilainya tidak bisa diperbaiki jika Anda mengulang diberi kesempatan 1 tahun. D lulus, dinyatakan lulus, tetapi nilainya D. Ya cukup lah. Itu terkait mata kuliah dasar. Hari ini kita salah satunya dari mata kuliah TPB itu adalah mata kuliah PKS 1. Ya. Saya share screen. Screen saya terlihat, teman-teman? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Terlihat ya? Lihat, Pak. Syukurlah kalau terlihat. Oke, ini tampaknya belum update. Saya kemarin di mana? Mungkin buka WhatsApp. Oh ya, untuk yang belum join di Google Classroom, itu Google Classroom itu adalah Google kelas kita ya. Ketik aja Classroom untuk yang belum gabung. Ini tampaknya masih sedikit untuk yang belum gabung di Google Classroom. PPB 27. Silakan gabung di Google Classroom dengan cara Anda masukkan join kelas ya. Join kelas, masukkan kode kelas kita. Sorry, ini lambat sekali ini semua. Ya. Jadi ini kode kelas kita ya teman-teman. Nah untuk yang belum gabung di Google Classroom, disinilah kode kelas kita. Nanti saya terkait materi, terkait tugas akan saya share di Google Classroom. SMA-nya kemarin menggunakan Google Classroom kah? Iya, Pak. Iya, Menggunakan. Pak. Oke. Saya rasa jadi tidak ada kendala ya, masukin kode kelas, gabung di kelas dan ikuti informasinya. Tapi nanti saya bisa share di WhatsApp group.
Nah, WhatsApp group ini teman-teman untuk koordinasi kita, ya, bisa informasi terkait tugas, materi, ataupun ada yang teman-teman tanya, kita komunikasi di WhatsApp group ini. Ya. Kemudian saya belum aktifkan presensi perkuliahan. TPB 27 ya. Anda sudah install Pocket? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Silakan isi presensi terlebih dahulu. Presensi ini akan aktif dulu 1 jam. Pak. Ya, gimana? Ini perkuliahan pertemuan pertama kita. Kemudian teman-teman juga isi presensi di Google Form ya, karena kita harus punya backup. Karena sistem ini ada yang tidak bisa presensi ya, menggunakan Google Form. Ada yang tidak bisa melalui Pocket. Maksud saya tidak bisa melalui Pocket. Silakan untuk isi presensi melalui Google Form. Ya, jadi teman-teman selain siapkan dan isi Google Form-nya juga untuk presensi kehadiran ya. Baik, Pak. Terkait materi, nanti saya share. Saya beri pengantar perkuliahan. Nah, ini slide saya, slide pengantar perkuliahan atau pengenalan tentang apa sih mata kuliah PKS itu. Ya. PKS di sini bukan partai, melainkan pengenalan komputer dan software atau pengantar komputer dan software 1 PKS 1 atau sering disingkat PKS 1. Itu kalau sudah ada 1 ada PKS 2. Nah, jika di semester 2 nanti Anda juga akan ketemu dengan mata kuliah yang sama, pengantar komputer dan software 2, tetapi lebih dalam materinya. Ya, belajar coding, membuat program sederhana seperti itu. Kita di sini di semester ganjil ya, semester 1 itu semester ganjil atau gasal tahun akademik 2023 ya, sorry. Mata kuliah PKS ini mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar terkaitan dengan infrastruktur komputer ya. Infrastruktur komputer dan internet. Jadi jangan sampai kita hanya sebagai pengguna komputer saja, tetapi tidak tahu komputer itu terdiri dari apa komponennya. Ya. Kita menggunakan internet, beli paket data, browsing, buka YouTube, buka Instagram, sosial media, tapi tidak tahu bagaimana proses alur terjadinya pengiriman data yang dinamakan internet itu. Nah, setidaknya kita tahu, ya, benar kita bukan orang IT misalkan. Saya bukan jurusan informatika atau bukan jurusan komputer, Pak. Saya sipil, saya teknik kelautan, teknik mesin dan lain sebagainya, biosistem. Tetapi teknologi itu dimanfaatkan semua bidang. Dan kita nggak boleh harus ketinggalan informasi terkait teknologi. Ya. Jadi tidak harus melulu keilmuan atau program studi atau jurusan tertentu yang tahu tentang teknologi. Ya, semuanya harus tahu, dan sampai kita tidak mengikut perkembangan teknologi. Ya.
Kemudian aplikasi teknologi informasi, aplikasi-aplikasi di berbagai bidang sektor teknologi itu sudah menyentuh di semua sektor, semua bidang. Bukan hanya sebagai alat ketik, alat membuat surat, bukan saja seperti itu, atau browsing. Lebih dari itu, teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kita manusia. Ya. Kemudian, dan menggunakan teknologi itu ada etika. Etika penggunaan teknologi informasi. Kita tahu ya, ada undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi. Jadi semua informasi itu diatur. Kita boleh, memang ini negara demokrasi, bebas berpendapat. Tetapi penggunaan teknologi itu ada aturannya, bebas memang, tetapi tidak ada kontrol. Ya. Jadi etika dalam penggunaan teknologi itu ada aturannya. Jangan sampai ketika mendapatkan informasi langsung kita cerna apakah ini beritanya benar, apakah hoax, apakah ini ya, berita yang menimbulkan sara atau memberikan ujaran kebencian, seperti itu. Jadi etika penggunaan teknologi informasi. Ya. Kemudian ada keamanan data dan informasi. Ya, jadi keamanan data, dan informasi ini kita pelajari. Yang sampai nggak tahu. Jadi keamanan data itu bukan hanya bagaimana Anda punya akun sosial media, kemudian punya password. Ya, bukan hanya seperti itu, bagaimana informasi itu diolah dan bagaimana data itu sampai ke penerima tujuan yang benar. Ya. Jadi itu dipelajari di perkuliahan ini, teman-teman. Selain itu, kita akan memberikan pemahaman teknis. Ya, tahu ya kalau teknis itu kita sudah mulai praktikum. Itu di sekitar setelah UTS, teman-teman kita ada praktikum, yaitu belajar Office, ya, Microsoft Office, Word, Excel, seperti itu. Jadi sesuai dengan kenapa kita belajar PKS, Anda harus paham ilmu dasar. Ya. Walaupun kedengarannya sederhana, Anda sudah sering buat mengelola dokumen, membuat surat, kemudian mengelola data dengan Excel, mencari rumus dengan Excel, ya, dengan formula Excel. Tetapi kita dalami di sini. Ya. Praktiknya menggunakan Office Tools, ya, pastikan Anda sudah menginstal Microsoft Office, ya. Ada Word, ada Excel, itu di pertemuan setelah tes. Di sini saya juga sudah akan dibantu oleh teman asisten untuk perkuliahan praktikum. Ya. Jadi kemudian pendahuluan, jadi PKS ini ada 2 SKS ya teman-teman. 2 SKS kalau dalam mata kuliah, dalam perkuliahan, 1 SKS itu 50 menit. Ya, 50 menit. Kalau jam 1 SKS-nya berarti 1:50. Nah, kemudian selesainya jam keduanya sampai 2:40. Ya, seperti itu. Mata kuliah ini wajib bagi seluruh mahasiswa PPB. Ya. Jadi tidak boleh tidak boleh tidak lulus atau I atau T. Kemudian perkuliahan ini dilakukan secara daring. Jadi karena ya masih belum stabil untuk COVID ini, jadi perkuliahan ini masih dilakukan secara daring dan belum memungkinkan untuk datang karena ruangan belum disesuaikan dengan standar setelah COVID. Ya, karena banyak sekali, satu kelas itu bisa 70 atau 80 orang mahasiswa. Anda harus tetap aktif di kelas ya. Nanti kehadiran Anda, kemudian keaktifan Anda selama perkuliahan akan
terus dipantau, direkod, dicatat. Walaupun daring, ingat loh, ini kuliah, bukan sekolah. Ya. Jadi kalau anak-anak kuliah itu tidak ada istilah tidak naik kelas, yang adanya tinggal mata kuliah. Kalau Anda SMA, misalkan tidak naik, misalkan si A tidak naik ke kelas 12. Kalau kuliah, yang ada dia tidak lulus mata kuliah. Ya. Yang ruginya kita sendiri. Mata kuliah tersebut harus diulang. Harus kita mengulang sampai mata kuliah itu lulus. Kalau mata kuliah itu wajib. Mata kuliah ini sifatnya wajib. Nah, sedangkan PKS ini mata kuliah yang sifatnya wajib bagi seluruh mahasiswa, itu berarti Anda harus lulus dan tidak boleh ada nilai E ataupun T. Ya. Kemudian tujuan perkuliahan. Tujuan perkuliahan ini teman-teman memahami konsep dasar yang berkaitan dengan infrastruktur komputer dan internet. Jadi komputer itu bukan hanya langsung ketika kita mau menggunakan komputer, ini bentuk komputer. Apa saja komponennya, infrastruktur yang ada, dan infrastruktur internet itu apa. Sehingga data yang dikirim, misalkan ada kasus pembobolan bank, langsung deh sampai ke kita yang berada di Lampung. Itu data itu sampai hingga sampai ke penerima, itu bagaimana proses. Itulah infrastruktur, itu yang kita coba pahami bagaimana infrastruktur yang benar. Kemudian teman-teman mampu menjelaskan aplikasi teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita pengguna teknologi. Anda pegang gadget Anda, handphone, komputer Anda berdiri, duduk di depan laptop. Itu teknologi, perkembangan teknologi. Nah, kemudian aplikasi ini adalah aplikasi yang memudahkan untuk mengerjakan pekerjaan manusia. Menggunakan aplikasi pendataan nilai mahasiswa, aplikasi presensi kehadiran. Dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak, bahkan di semua sektor bidang keilmuan sesuai dengan jurusan prodi Anda, itu banyak aplikasi-aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teman-teman mampu menjelaskan tentang etika dan sikap terhadap penggunaan teknologi. Memang teknologi ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita akses di mana saja kemudahan. Tetapi ingat, kita punya undang-undang etik yang mengatur norma sikap yang baik dalam penggunaan teknologi. Menghargai hak privasi orang itu diatur. Jangan sampai menyebarkan berita yang tidak benar. Bisa dituntut dalam undang-undang. Dia bukti, dia screenshot bukti chat kita atau bentuk ancaman, bentuk pencemaran nama baik, jadi seperti itu bisa. Jadi bijak juga dalam menggunakan teknologi. Terhadap penggunaan teknologi dan terkait keberlangsungan terhadap lingkungan. Perkembangan teknologi itu kan tujuannya seperti yang disebutkan saya beberapa kali adalah memudahkan pekerjaan kita manusia dan keberlangsungan dalam hidup kita, bagaimana teknologi itu semakin terus pesat keberlangsungan dari awalnya revolusi industri 01 sampai sekarang 040 perkembangan teknologi. Dan bagaimana terhadap lingkungan. Jadi teknologi itu juga bagaimana dampaknya dengan lingkungan. Adanya kendaraan, mobil, motor, bagaimana dampak terhadap lingkungan. Ramah lingkungan atau membuat pencemaran udara. Itu teknologi. Mesin-mesin perkembangan teknologi.
Kemudian teman-teman mampu menerapkan penggunaan Office Tools. Ya. Office Tools ini ya, tools ataupun komponen atau peralatan-peralatan yang ada di Microsoft Office atau Word, ya, atau pengelolaan dokumen ini Microsoft Word, atau Anda menggunakan aplikasi pengelolaan dokumen lainnya, ya. Dan data spreadsheet. Nah, data spreadsheet ini data seperti Excel, data yang banyak yang kita olah, kemudian mencari kita diberi data yang banyak, misalnya ratusan. Kemudian kita mencari memfilter data tersebut dengan kriteria tertentu ataupun memberi nilai, memberikan rumus sehingga tidak menghitung secara manual. Itu menggunakan spreadsheet atau Excel. Kemudian teman-teman mampu menjelaskan proses analisa data berbasis statistik deskriptif dari data yang diperoleh. Kita sering ya, kalau melihat data perhitungan suara cepat pemilu presiden berupa gambar, berupa grafik, atau data lonjakan kenaikan harga BBM atau lonjakan kenaikan harga telur, bawang, dan sebagainya. Itu langsung berupa grafik. Dari mana datanya? Bagaimana membuat data tersebut? Nah, itu setidaknya kita sebelum masuk ke keilmuan kita di program studi kita masing-masing, kita sudah tahu bagaimana mempraktikkan pengelolaan spreadsheet ini, mengelola data yang banyak itu, mencari rumus, membuat rumus, membuat formula. Nah, itu dari tujuan perkuliahan ini. Ya, sampai di sini ada yang ditanya dulu? Apa sudah lip semua ini? Tetap setia ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sip. Jadi jika ada yang ditanya, tanyakan saja. Ini baru pengantar dan perkuliahan. Kita baru cerita tentang apa yang kita akan pelajari di semester ini. Selama kurang lebih 4-6 bulan ini. Apa saja pertemuan satu, apa yang kita pelajari. Seperti itu. Ini pertemuan bersama. Kemudian pokok bahasannya, ini materi-materi yang akan kita pelajari ya teman-teman di pertemuan satu. Ada pengenalan organisasi dan arsitektur komputer. Ada perangkat keras, perangkat lunak dari komputer. Kita jangan sampai nggak tahu kita duduk di depan komputer, di depan laptop, tetapi organisasi atau arsitektur bagaimana terhubungnya sistem di dalam komputer itu jangan sampai nggak tahu. Bagaimana data itu begitu kita menekan tombol A, B, C itu akan tampil di layar. Itu apakah itu perangkat keras atau perangkat lunaknya, organisasinya. Kemudian sejarah internet, web server dan database. Kita sering mengakses internet. Apa yang kita akses? Mengakses server, mengakses website. Ya. Anda buka detik.com, kompas.com, itu web server. Web server, kemudian datanya dari mana? Begitu kita melakukan pencarian data kasus terkini, informasi kriminal. Kemudian database-nya ini adalah tempat penyimpanan data melalui internet. Jadi data itu bukan hanya seperti sebelum teknologi itu berkembang. Begitu mencari data, buka dulu di lemari, cari data di lemari, kemudian baru dibuka. Kalau teknologi, data itu disimpan di database, kemudian bisa diakses di manapun. Itu mengaksesnya adalah yang diakses adalah database. Kemudian aplikasi teknologi informasi di berbagai domain. Di berbagai domain ini, di berbagai bidang, ya, sektor. Dan perkembangan teknologi berbasis intelijensi buatan atau kecerdasan buatan. Bagaimana teknologi itu bisa memberikan keputusan. Bagaimana
teknologi itu memberikan respon. Kemudian etika pemanfaatan teknologi, keamanan data, yang seperti yang disebutkan sebelumnya, etika, ada aturannya, bagaimana penggunaan teknologi yang baik. Kemudian teknologi informasi komputer dan sustainabilitas, dan bagaimana keberlanjutan. Ya. Komputer, jadi di sini teknologi dan komputer itu dibuat, teknologi itu makin berkembangnya makin maju, bagaimana keberlanjutannya juga itu agar tidak merusak generasi yang akan datang, tidak mencemari lingkungan, bagaimana teknologi itu bisa digunakan, tidak berbahaya. Kemudian pengelolaan dokumen, kemudian pengelolaan data spreadsheet, itu pokok bahasan kita. Jadi ini minggu pertemuan kita ya. Jadi perkuliahan kita itu 16 pertemuan ya teman-teman ya. Ada 16 pertemuan perkuliahan. 16 pertemuan, dan begitu pun perkuliahan lain pun ada 16 pertemuan. Tetapi kita ada 12 modul yang harus sampai dengan teman-teman. Ya. Jadi misalkan minggu depan kita libur, ya minggu depan misalkan contohnya libur. Nah, minggu kedua ini harus tetap kita sampaikan dengan teman-teman, harus kita ganti agar materi ini tidak tertinggal atau Anda tidak ketinggalan materi sehingga menyebabkan tidak sama dengan kelas yang lain. Ya. Jadi materi kita, rencana-rencana perkuliahan kita nanti modul-modul ini akan saya share. Nah, kemudian diingat di minggu ke-7, jikapun saya lupa memberitahu ke teman-teman minggu ke-6 itu lupa, Anda sudah terbiasa bahwa di minggu ke-7 itu akan ada kuis. Kuisnya itu bukan super deal, ya. Ngasih hadiah, ngasih deal-dealan, ya. Kasih soal. Tapi kasih soal, Anda kerjakan, nanti dinilai. Nah, materi kuisnya itu dari materi pertemuan 1 sampai materi pertemuan 6. Yang akan dinilai. Baik itu di waktu minggu ke-7 ini apakah cukup waktunya dengan mereview materi terlebih dahulu, ataupun kuis yang diberikan kemudian direview jawaban. Nah, bisa seperti itu. Setelah kuis ada yang bingung terkait soal yang mana, nah itu bisa direview. Ya. Nah, jadi diingat di minggu ke-7 itu kuis, yaitu materi yang diujikan itu modul 1 sampai modul 6. Ya. Nah, begitupun setelah minggu ke-7 itu Anda UTS, itu menandakan Anda sudah setengah dari perkuliahan. Ya. Setengah dari pertemuan perkuliahan. Materinya yang diuji adalah apa? UTS-nya, ujian tengah semester, yaitu materi dari pertemuan 1, modul 1, sampai modul 6. Ya, gimana? Ya, gimana, Cuk? Nah, nggak memperhatikan ini. Ya. Nah, nyebut jorok juga. Itu UTS. Ya. Di minggu ke-9. Ingat, UTS ini akan dilakukan serentak. Semua kelas TPB itu akan ujian serentak, jadwalnya akan diinformasikan. Jadi tidak ada jadwal yang bertabrakan untuk PKS. Kemudian di minggu ke-9 itu lagi masuk materi. Ini biasanya sudah praktikum nih. Minggu 9, modul 7, modul 8, modul 9 sampai modul 12 itu modul-modul yang ada praktiknya, praktikumnya. Minggu ke-15 direview pemahamannya, ada kuis juga, kuis dari tugas Anda, praktik-praktikum yang Anda lakukan. Diingat, kita juga ada tugas besar. Tugas besar itu adalah proyeknya. Proyek yang termasuk komponen penilaian.
Itu biasanya akan di-share di minggu ke-12 atau minggu 13. Sehingga saat UTS, proyek Anda juga sudah selesai juga. Komponen-komponen penilaian. Ini rencana materi ataupun agenda perkuliahan yang akan kita lakukan di semester ini. Ya. Nah, ini untuk komponen penilaian, teman-teman. Ingat ya, jangan sampai Anda tidak join atau tidak ikut, tidak mengikuti UTS, UAS. Ya, karena itu bobot komponen penilaiannya itu 30%. Nah, atau apalagi jika Anda tidak mengikuti UTS dan UAS. Tinggal 40%, itu berarti nilainya ya sudah tidak lulus atau sangat kecil, D. Seperti ini. Ini kuis ini dari 10% dari kuis 1, ya. Kuis 1 yang dilakukan minggu 7 dan kuis 2 yang dilakukan di minggu 15 diambil rata-rata, itu komponen termasuk dalam 10% komponennya. Dan dalam mingguannya, mungkin dalam mingguannya ada praktikum, ada tugas mingguan, ada proyek-proyek, itu masuk akan direkap sebanyak 10%. Direkap, kemudian diambil nilainya, dan itu masuk dalam komponen penilaian sebesar 10%. Ya. Dan kemudian ada tugas besar. Tugas besar itu bukan besar sekali tugasnya. Itu berarti tugasnya itu berupa proyek terkait rangkuman materi yang sudah Anda pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir, ataupun berupa proyek aplikasi ataupun menyelesaikan sebuah studi kasus yang besar yang dilaksanakan secara berkelompok. Nah, itu komponen penilaiannya yaitu sebesar 20%. Ya. Ini ring nilai, ya. Ini ring nilai jika Anda berusaha targetkan Anda dapat nilai yang bagus, ya teman-teman. 80 itu nilainya adalah A. Ya. Jadi 79 itu A atau tidak, Pak? Kalau 79 ya di bawah 80 berarti ya. Lebih besar atau sama dengan 80 itu A. Jadi kalau 79 itu AB. 73 kurang dari 73 atau sama dengan 73, dari 73 sampai 79. Ya, atau kurang dari 80 itu AB. Jadi nilainya Anda itu nanti akan bukan bernilai angka. Setelah direkap nilainya, komponen-komponen penilaian ini berapa persen, dia akan masuk grade yang mana. Jadi sehingga disiapkan Anda akan bernilai A atau AB atau C. Ya, seperti itu. Ini informasi perkuliahan. Ya, perkuliahan kita dilakukan ya saat ini daring, ya, full daring, menggunakan Zoom atau bisa menggunakan Google Meet-nya. Dan kemudian kita menggunakan Classroom untuk tugas kita ya. Nah, presensi kita seperti yang dilakukan tadi, teman-teman melakukan presensi dengan scan QR code. Ya, jadi setiap pertemuan saya akan share QR code, barcode dengan teman-teman. Nah, tentunya di aplikasinya Anda sudah terinstall aplikasi Pocket mahasiswa. Anda scan QR code-nya, Anda berhasil absen. Nah, selain QR code, saya juga menambahkan Google Form. Karena bukti perkuliahannya tersebut harus menampilkan si anak atau si mahasiswa yang bersangkutan. Yang sampai hilang. Atau Anda ternyata tidur. Hilang sejenak, ternyata orang tidur. Atau menampilkan foto saja atau tinggal namanya saja untuk kehadiran, karena kehadiran ini akan direkap, teman-teman. Sangat rugi jika Anda tidak hadir. Direkap, kita rekap kehadirannya. Jika sampai 80%,
dia boleh, si mahasiswa ini boleh ikut UTS atau UAS. Kalau kurang dari 70, kurang dari 80%, nah berarti dia otomatis tidak kuliah. Dia tidak berhak untuk ikut ujian. Ya. Ingat QR code atau presensi yang saya aktifkan di Siakat tadi, ya. Itu hanya berlaku 1 jam. Jadi kalaupun telat, ya berarti mahasiswa tersebut sudah telat atau join di akhir perkuliahan. Apabila mahasiswa tidak bisa melakukan presensi, dikendalakan kendala teknis, ya, jadi tidak presensi karena kan handphonenya sedang rusak ataupun handphonenya apa namanya iOS, ya, bukan Android, sehingga tidak bisa scan QR code. Jadi dia silakan menghubungi dosen kelas mengambil masing-masing untuk dilakukan presensi secara manual. Ya, jadi biasanya kalau saya tidak bisa QR code, Anda silakan menggunakan Google Form juga, karena akan tetap saya rekap kedua-duanya apakah dia layak untuk ikut ujian atau tidak. Ya. Jika keduanya tidak ada di QR code dan tidak ada di Google Form, berarti si anak tidak kuliah. Nah, ujian UTS itu dilakukan di minggu 8, ya. Nah, informasinya secara daring. Saat ini nanti jika pun ada perubahan akan diinformasikan. Ya. Ujian tengah semester, ujian akhir semester itu dilakukan di minggu ke-16, ya, karena kita minggu ke-16 itu adalah akhir perkuliahan. Untuk mendapatkan nilai ujian akhir itu dilakukan minggu 16, itu sesuai dengan jadwal TPB. Sesuai dengan jadwal TPB, apakah dia seperti hari ini Pak, hari Senin, apa hari Selasa? Dia ingat, ujian itu akan dilakukan serentak sebanyak 65 kelas PKS. 65 kelas PKS. Jadi tidak akan bisa ada. Oh, saya mau ujian UTS, saya tanya ke kelas sebelah. Tanya ke kelas 50, tanya ke kelas 51, tidak bisa. Ujiannya akan serentak dan tidak begitu di jam 1, hari Senin jam 1 Anda ujian fisika, maka semua kelas TPB itu akan ujian fisika. Begitupun PKS. Nah, syarat ikut UTS, syarat ikut UAS itu ingat, memenuhi kehadiran minimal 80%. Kalau kurang 80%, hanya 20% atau hanya 40%, berarti hanya 4 pertemuan dia join. Jadi dia tidak berhak untuk ujian akhir semester. Ya. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian UTS susulan, nah jadi ujian susulan ini wajib menghubungi dosen kelas masing-masing, ya. Atau di sini teman-teman menghubungi saya jika Anda tidak ujian. Karena kalau tidak menghubungi saya atau tanpa keterangan dengan saya tidak ikut ujian, maka komponen nilai Anda tidak akan ada. Nilai Anda kosong atau 0. Jadi dapat menghubungi dosen kelas masing-masing untuk dilakukan ujian susulan serentak. Ujian susulannya juga serentak setelah pendataan akan diujiankan atau di UAS atau UTS kan susulan. Ini kuis dilakukan secara individu. Kuis ini menjadi komponen penilaian akhir. Dan soal dan waktu kuis ini merupakan kebijakan dosen. Jadi kuisnya misalkan 3 soal. Itu tidak berarti 100 menit ke depan Anda mengerjakan kuis tersebut. Tetapi ada batas waktu untuk pengerjaan soal. Apabila tidak melebihi batas waktu, berarti nilainya tidak, atau tugasnya tidak diterima, atau tugasnya dikurangi nilainya. Praktikum online ini diberikan setiap 2 minggu sekali ataupun setiap minggu sesuai dengan materi. Jika materi itu
ada yang mengharuskan untuk ada tugas, ada kerjakan tugas, karena itu termasuk komponen penilaian. Praktikum itu jikapun sifatnya berkelompok, praktikum, ya, ataupun tugas besar itu sifatnya berkelompok, itu maksimal orang anggota dalam kelompok hanya 3 orang. Karena kalau lebih 5 itu otomatis tidak akan bekerja. Ya. Kemudian di saat perkuliahan kita akan dibantu oleh asisten, teman-teman, ya, atau asprak. Asprak ini adalah mahasiswa juga, tetapi mahasiswa yang telah lulus TPB dan telah lulus seleksi asprak. Ya, syaratnya minimal jika Anda ingin jadi asprak, berminat dari sekarang jadi asisten perkuliahan, jadi asisten dosen, bisa menilai, kemudian bisa memberikan materi, ikut membantu menjelaskan. Mulai dari sekarang, rencanakan nilai Anda nilai yang baik, nilai A atau setidaknya nilai AB, ya, A atau AB. Itu cukup bergengsi. Cukup bergengsi kenapa? Karena Anda adalah asisten dosen yang akan ikut membantu mengajari adik-adik kelas Anda, kemudian dapat sertifikat, kemudian dapat honor, ya, seperti itu. Jika Anda ingin berminat jadi asisten. Kemudian mahasiswa dapat berkonsultasi dengan asisten praktikum atau kakak kelas Anda yang telah lulus seleksi di sini secara daring terkait materi perkuliahan, apa yang kurang jelas, ya bisa tanya di situ. Jadi itu adalah asisten untuk dosennya yang membantu menunjang proses perkuliahan Anda. Jadi asisten itu akan membantu menilai praktikum atau tugas-tugas Anda, tugas online, kemudian melaporkan hasilnya ke dosen yang akan menilai keseharian juga. Jadi yang akan menilai Anda bukan hanya saya, tapi saya juga dapat poin penilaian dari asisten. Tapi ingat, hanya komponen-komponen penilaian tertentu yang dinilai oleh asisten. Ya. Ini tidak ada, wah karena saya dekat dengan kakak asisten, kemudian saya akan dapat nilai bagus, tidak. Tapi saya akan merekap nilai hasil penilaian asisten. Jadi ingat, kelas kita dimulai jam 1, jika pun ada penundaan ataupun ada waktunya sedikit molor, ya, kita berusaha untuk tepat waktu. Usaha tepat waktu setidaknya 20 menit itu. Jika terlambat, sebaiknya tidak lagi kuliah, ya, karena tidak ada niat untuk kuliah berarti. Ya. Tetapi karena Zoom ini sulit sekali untuk memfilter mahasiswa yang telat. Ya. Karena kalau di kelas kita bisa lihat yang telat itu akan buka pintu, kemudian duduk. Ya. Mohon kesadarannya, usahakan Anda tepat waktu untuk kuliah. Kemudian jika dosen tidak hadir atau tidak memberi kabar, nah nanti saya akan komunikasi dengan Anda. Mohon maaf teman-teman, kelas kita akan digeser 5 menit ke depan ya. Dari jam 1 menjadi jam 1:05. Jadi komunikasinya seperti itu. Atau mohon maaf teman-teman, hari ini saya berhalangan karena akan ada rapat, ada pertemuan. Jadi itu diinformasikan, dan kita menjadwalkan pertemuan di lain waktu di minggu depan, ya seperti itu. Dan itu disepakati pergantian perkuliahan. Ya, karena materi yang 16 pertemuan itu harus sampai 16 pertemuan agar Anda sama dengan kelas-kelas lain dan tidak ada tertinggal, ya yang seperti itu. Ini tentang pelanggaran. Jadi pelanggaran akademik itu Anda tidak boleh mencontek hasil orang lain. Ya. Berlakulah jujur. Biasakan perbuatan jujur itu mulai sedari dulu.
Jangan sampai sudah jadi pejabat itu jadinya ke bawah. Nanti kalau Anda misalkan jadi pejabat, ada yang korupsi, ada penyelewengan dana. Jadi berlakulah jujur, kerjakan, dan saya lebih menghargai kejujuran. Menghargai kejujuran daripada ada tugas tetapi copy paste dari temannya, ya. Ataupun ada tugas tetapi dia melakukan perjokian, atau dia ada tugas proyeknya tetapi kakak tingkatnya yang melakukan perjokian. Itu akan diberikan sanksi yang berat atau nilai ujiannya 0, ataupun dia tidak diluluskan mata kuliah tersebut. Ya. Jadi mata kuliah PKS ini ringan, teman-teman. Anda tidak usah banyak keluar uang untuk kursus ataupun untuk melakukan perjokian. Yang penting Anda rajin, ikuti ujiannya, ikuti perkuliahan dengan benar. Ya. Ketentuan ujian susulan. Jadi ujian susulan itu, ingat, mahasiswa tersebut sakit yang harus dirawat inap dengan surat keterangan dokter, atau keluarga anggota ada yang meninggal, ya. Ada meninggal sehingga memungkinkan tidak mengikuti ujian. Ingat, yang meninggal itu adalah keluarga inti. Bapak, ibu, adik, kakak, saudara kandung. Selebihnya kalau tetangga yang meninggal, ataupun hewan peliharaan Anda, kucing Anda, kelinci Anda, ya tetap kuliah. Tidak ada alasan. Tetap ujian, ya. Dengan melampirkan surat keterangan musibah. Nah, jika ketemu, ya namanya musibah, ya namanya ada kematian, namanya juga umur, ya. Tidak bisa diprediksi, tetapi ada surat keterangan. Kemudian mengikuti kegiatan tugas. Anda mewakili ITERA, mengikuti Olimpiade mahasiswa ataupun lomba mahasiswa, itu ada surat keterangan sehingga Anda nanti boleh mengikuti ujian susulan. Ya, ujian susulannya pun akan dengan soal yang berbeda, dengan waktu yang serentak, dengan peserta-peserta ujian susulan lainnya. Ujian susulan itu akan diinformasikan oleh TPB, ya, ataupun di kelas kita, ataupun di informasi-informasi mahasiswa. Ya. Ya, ujian susulan di forum teman-teman e-learning ataupun sosial media, ya. Ini pustaka materi kita perkuliahan, dan silakan untuk dicari-cari lagi materi-materi, boleh dikembangkan atau boleh mencari informasi lebih tentang materi tersebut, ya. Materi perkuliahan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanya? Bapak izin bertanya. Ya, gimana? Siapa nih? Apa namanya? Boleh? Siapa? Siapa namanya? Siapa yang ingin bertanya tadi? Nggak jadi ya? Atau putus-putus ya? Oke, jikapun saya menunggu, atau sampaikan saja di chat, nanti saya akan jawab. Ya. Jadi yang tidak bisa presensi pocket, silakan presensi di Google Form, karena semuanya akan direkam. Ya. Kehadiran. Oke, ini materi kita pertemuan ini ya teman-teman. Jadi materinya adalah pengantar komputer dan software yang menjelaskan organisasi dan arsitektur komputer atau OAK. Nah, komputer ini
kita harus tahu yang namanya sejarah. Ya. Komputer sebelum ditemukan. Ya, brilian, Pak. Berlian. Gimana berlian? Aulia brilian. Ya, gimana Aulia? Aulia tanyakan saja di chat ya. Coba di kolom chat jika sinyalnya tidak sedang baik. Nanti saya jawab. Ya. Jadi kita menjelaskan komputer. Gimana? Oke. Kita jelaskan dulu komputer. Ya. OAK ya, atau organisasi arsitektur komputer. Komputer itu bukan hanya langsung jadi komputer. Ya. Yang dipasang, kemudian mana nih proses tempat penyimpanan datanya di mana, perangkat untuk inputnya gimana, bagaimana sampai informasi saya ke Anda, apa saja perangkatnya yang berkaitan nih, yang terhubung. Seperti diketahui, komputer ini ada penemuan penting dalam sejarah peradaban manusia. Ya. Sebelum adanya komputer ya masih pakai surat, masih pakai kertas. Dalam kurun 65 tahun terakhir, bahkan lebih, kurang lebih 65 tahun. Lalu komputer elektronik itu pertama ditemukan. Bahkan sekarang, kalau sekarang komputer ini sudah makin canggih, makin tipis saja bentuknya, speknya makin tinggi, dan operasi yang bisa digunakan apa saja ya, sesuai dengan budget. Budget kita berapa, kita mendapatkan produk komputer dengan spek seperti apa. Ya. Nah, jadi ini adalah penemuan penting yang mengubah peradaban kehidupan manusia. Ya. Sebelum komputer, apa sih sebelum komputer, Pak? Ya namanya juga mesin ketik. Ya, mesin ketik ya, mesin ketik itu seperti ini. Kalau sebelum komputer itu juga nah, ini yang sering kalau Anda nonton Oke Bos ataupun nonton film-film dahulu, jika ada buat surat pakai mesin ketik, itu hanya untuk membuat surat atau menulis dokumen. Nah, mulai dari komputasi sederhana, pengelolaan data pegawai. Jadi peran komputer itu sudah semua sektor, ya. Mengelola data yang sederhana, membuat surat, bahkan mengelola data gaji. Mengelola gaji, kemudian dia akan mendapatkan data gaji bersih, misalkan dari tunjangan, kemudian tunjangan anak, uang makan, bonus, itu dari pengolahan data tersebut. Sehingga komputasi kompleks seperti mengemudikan truk secara otomatis. Nah, komputer ini dari bahasa Yunani, ya teman-teman, saya nggak tahu. Komputer itu dari bahasa yang Yunani, yang berasal komputer, yang artinya menghitung atau melakukan estimasi, perkiraan. Jadi saya ingat kalau ketika saya kuliah, komputer itu adalah mesin hitung, alat hitung. Tetapi perkembangan teknologi, komputer itu bukan hanya untuk menghitung saja, mengelola data, menyebarkan informasi, mengoperasikan perangkat, membuat program, sudah sampai seperti itu komputer sekarang. Jadi menurut Sender, komputer ini didefinisikan sebagai sistem yang mampu melakukan manipulasi terhadap simbol elektronik atau data secara cepat, akurat,
serta didesain menerima dan menyimpan data, masukan, dan kemudian diproses secara otomatis dan menghasilkan keluaran berdasarkan instruksi dari program. Komputer itu sudah seperti ini, seperti yang kita hadapi sekarang. Jadi bukan hanya membuat surat, mengetik, komputer tersebut sudah bisa mengolah data dan bahkan kita bisa menggerakkan sebuah perangkat atau mesin. Ya. Ini definisi lain, komputer adalah proses data yang melakukan menghitung jumlah data yang jumlahnya sangat besar, akurat dan efisien secara otomatis, dan lebih spesifik jika berbicara mengenai komputer digital. Ini sejarah komputer ya. Sejarah komputer itu terus berkembang ya, terus berkembang. Komputer awalnya sangat besar, komputer awalnya ada tabung, ya. Tetapi sekarang sudah LCD, sudah bisa jadi laptop berbentuk notebook, ya. Bahkan sudah seperti handphone Anda. Sebelum handphone Anda, Android itu yang ditemukan, itu serupa seperti komputer, karena terdiri dari RAM, CPU-nya, keyboard-nya, walaupun layar sempit. Ya. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, komputer ini berkembang terus pesat dari kemampuan dari komputasinya, responnya, ya, memorinya. Ya. Nah, jadi komputer ini dimulai dari komputer ENIAC ya, atau ENIAC ya, yang merupakan komputer digital elektronik pertama di dunia. Ya. Jadi jika Anda ketik komputer ENIAC ini, maka Anda akan menemukan komputernya seperti itu. Komputer ini berbentuk sangat besar, memakan ruang yang sangat besar, bahkan seperti lemari. Seperti lemari ukurannya. Ini komputer generasi pertama, ya. Komputer sejarah perkembangan teknologi elektronik ini bermula dari Perang Dunia yang kedua. Perang Dunia Kedua. Jadi dari siapa ya? Enggak kuliah ya berarti ya? Ya, Daniel Leonardo. Siapa lagi yang enggak kuliah? Coba yang lain diatur ya volumenya ya. Di silent mic-nya ya. Jadi ini dari perkembangan dari perkembangan. Jadi komputer ini ditemukan bermula dari Perang Dunia Kedua. Ya. Di Amerika Serikat, tepatnya di Universitas Pennsylvania, dengan komputer rancangannya bernama ENIAC itu ya, Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini dirancang pada tahun 1943 yang diselesaikan pada tahun 1946 atau 3 tahun dalam merancang komputer ini, dan merupakan komputer elektronik umum pertama di dunia yang dibangun memenuhi kebutuhan komputasi lintas peluru kendali pada Perang Dunia. Jadi komputer itu ditemukan oleh di Amerika Serikat, ya, diberi nama ENIAC, dan itu dikembangkan 3 tahun dan sebagai alat untuk Perang Dunia.
sebagai kendali peluru atau kontrol peluru. Dibangun dengan kebutuhan, dan pada saat ini komputer utama penyusun komputer adalah tabung hampa, dan mesin komputernya ini yang dihasilkan sangat besar. Jadi yang komputer pertama ini sangat besar hingga beratnya 30 ton. Berbeda dengan laptop kita sekarang. Bahkan sangat tipis, tidak berat sampai berapa kilo. Bahkan smartphone pun adalah perkembangan dari komputer, ya. Karena dia terdiri dari memproses data, merespon, menampilkan, ya. Dan mesin komputer ini sangat dihasilkan sangat besar, 3 ton, sekitar 140 meter persegi. Lebih seperti ya lemari yang ada di rumah, ya. Ukurannya sangat besar dan tersusun dari 18.000 tabung hampa udara. Jadi informasinya untuk menghidupkan komputer ini bahkan satu kota pun harus mati lampu semua, karena aliran listriknya itu energinya itu digunakan untuk menghidupkan komputer pertama ini. Wow, itu sangat besar. Nah, ini ENIAC ya, atau yang kita cari di sini komputer-komputer ini. Ini komputer pertama, sangat besar. Kemudian, jika dibandingkan dengan komputer modern yang menggunakan bilangan biner, ya, bilangan biner tahu ya, 0101. Menunjukkan seberapa besar komputer ENIAC ini sering disebut sebagai komputer elektronik yang skala besar pertama di dunia, yang sangat besar. Dan ini sebagai penemuan terbesar dunia saat itu sebagai mesin atau sistem untuk mengendalikan peluru atau bom. Nah, digunakan untuk perang dunia. Kembangannya sangat canggih. Dan konfigurasi pengaturan pengubahan program pada ini yang sangat membosankan. Jadi sangat membosankan. Nah, untuk mengoperasikan komputer tersebut, dia layarnya tidak seperti yang Anda tatap sekarang. Berwarna, bersuara, jadi melainkan suara mesin komputer tersebut. Responnya pun sangat lama, sangat membosankan. Dengan cara menyetel tombol tertentu, memasang serta mencabut kabel penghubung. Proses pemrograman dapat dilakukan jika program yang dipresentasikan adalah format instruksi khusus yang disimpan dalam memori. Kemudian komputer ini dapat mengambil instruksi dengan membaca memori. Dan ingat, pada tahun 1946, dengan Peneumann dan rekan-rekan memulai mengembangkan komputer dari yang pertama ini untuk menerapkan konsep program tersamping yang dikenal sebagai YSA, ya, dan menjadi prototipe bagi semua komputer untuk kebutuhan umum hingga generasi saat ini. Ya, jadi mulai dari ide pada tahun 1946, komputer itu terus dikembangkan hingga saat ini. Nah, jadi ini perlu infrastruktur, struktur komputer INSA, ya, jadi terdiri dari memori, merupakan tempat penyimpanan, ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit-nya, atau unit arithmetic logic yang memiliki kemampuan dalam operasi data biner. Jadi seperti ini, 01, 0101. Jadi dia akan membaca kode biner tersebut sehingga menghasilkan sebuah instruksi. Kemudian unit kontrol yang mampu melakukan interpretasi instruksi
dalam memori dan melakukan eksekusi instruksi tersebut. Dan ada input dan output. Ya, namanya komputer atau perangkatnya ada input, ada output. Setelah data yang kita input, kemudian diproses dalam sebuah sistem dan menghasilkan data atau informasi, itu adalah output. Data yang diproses oleh unit kontrol itu output. Itu baru terjadi pada tahun 1946 ya. Nah, sedangkan pada tahun 1950 industri komputer mulai berkembang, mulai ada industri komputer dengan lahirnya dua perusahaan, Sperry dan IBM yang mendominasi pasar. Nah, jadi awalnya ini kesuksesan industri komputer komersial ini ditandai dengan kesuksesan Unipac atau Universal Automatic Computer yang dibangun perusahaan Eckert Mechely yang kemudian menjadi bagian perusahaan Sperry Rand. Yang tidak mau kalah, IBM juga meluncurkan komersial pertamanya dengan seri 701 pada tahun 1953 yang ditujukan untuk keperluan ilmiah. Itu masih komputer generasi pertama, ya. Jadi komputernya masih terdiri dari komponen-komponen ini. Ya. Memori, alunya, kemudian kontrol, kemudian outputnya. Kemudian mulai deh perkembangan teknologi memungkinkan komputer tabung hampa udara digantikan dengan transistor dengan penyandang sebagai komputer utama penyusun komputer. Ya, jadi jika dibandingkan dengan tabung hampa yang sangat besar ini, tabungnya, komputer ini sangat kecil. Ukurannya lebih kecil saja, bukan sangat kecil. Lebih kecil, harganya relatif murah. Kalau yang generasi pertama sangat mahal ya, karena pertama dikembangkan, berat, dan untuk beroperasi komputer itu memerlukan energi yang besar. Nah, jadi generasi kedua ini ada pengurangan pemanfaatan energi dan ukuran, ya, dan memancarkan panas yang lebih sedikit. Lama-kelamaan kan komputer kita nggak ada lagi istilah panas-panas ataupun berat. Ya. Nah, kehadiran komputer generasi kedua ini ditandai dengan munculnya unit kontrol atau ALU yang lebih kompleks, dan IBM juga sebagai kompetitor ini meluncurkan seri 794 menjadi representatif komputer generasi kedua. Ini pada contoh ini ya, komputer kendali IBM. Komputernya masih berbentuk seperti ini. Setelah awalnya sangat besar, kurang lebih 30 ton atau seukuran lemari, sekarang agak lebih kecil, tapi masih besar. Kemudian di generasi ketiga, komputer itu terus dikembangkan dengan peralatan dan memenuhi kebutuhan operasi. Dan komputer ini memiliki ROM, sudah memiliki ROM sebagai penyimpanan sekunder. Penyimpanan sementaranya, dan konsep ini digunakan dalam komputer yang mengandung dan mengalkulasi ramalan cuaca. Pada sebuah transistor hanya bisa digunakan komponen sirkuit, dan sekitar tahun 50-an hingga 60-an komputer tersusun sebagai ribuan komponen diskrit seperti transistor. Ya. Jika Anda buka komputer Anda sekarang atau laptop, terdiri sudah komponen-komponen yang sangat kecil, ada transistor, resistor, dan kapasitor. Tidak seperti sebelumnya, tidak mulai kecil. Nah, ini generasi ciri-ciri komputer generasi ketiga itu kinerjanya lebih cepat akibat penggunaan sirkuit terintegrasi atau IC yang terintegrasi, responnya lebih cepat, ya. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori yang lebih besar,
Kemudian penggunaan sumber daya yang berkurang, ya tidak seperti komputer pertama, sumber dayanya sangat dibutuhkan, sangat besar. Karena untuk menyalakan komputer tersebut, satu kota harus mati total. Nah, di generasi ketiga ini, karena terus berkembang, penggunaannya lebih rendah. Menggunakan terminal dan dengan visualisasi display dan dapat mengeluarkan suara. Dan komputer semakin murah. Dan di sini dalam artian semakin murah di sini jika dibandingkan generasi pertama, ya, generasi pertama, generasi kedua. Bahkan kita dengan budget 4 juta sudah bisa beli komputer, ya. Artinya jika dibandingkan awal kemunculannya itu sangat mahal, ya. Kemudian yang ketujuh, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Jadi komputer itu bisa saling terhubung dengan satu jaringan ataupun dengan perangkat penghubung, ya, untuk bertukar informasi atau mengirim data. Dan komputer generasi ketiga ini ditandai dengan sejumlah komponen sirkuit elektronik. Nah, ini sirkuitnya, sirkuit yang gambar ketiga ini ada sirkuit terintegrasi. Dan yang keempat itu perkembangan komputer keempat itu setelah penemuan IC pada generasi ketiga, ya. Nah, pada tahun 1980 ini very large scale integration ini membuat beribu-ribu komponen dalam sebuah chip tunggal, dan ULSI ini atau ultra-link integration ini meningkat dalam jumlah tersebut menjadi juta. Ya, dan kemudian generasi keempat ini melalui chip ini tercipta pada tahun 1971 bahwa kemajuan teknologi komputer dari sebuah komponen dari sebuah komputer itu, ya, seperti generasi sekarang nih, komputer sudah memiliki CPU, memori, perangkat input, perangkat output, ya. Anda tahu perangkat-perangkat input apa saja? Tahu teman-teman? Tidak ada yang respon? Perangkat input? Hah? Gimana, Ferdi? Ada, Pak. Gimana? Apa saja perangkat input? Mouse, keyboard, Ya. Jadi itu ya. ya, Kalau perangkat, oke. Kalau perangkat output tahu teman-teman? Monitor, Pak. Monitor, cakep. Kalau menurut puzzle apa saja perangkat output? Printer, Pak. Keyboard itu input. Printer, Pak. Printer. Adapter, Pak. Adapter, Pak. Adapter. Jadi, oke, bagus ya. Jadi komponen-komponen itu kita setidaknya tahu yang menjelaskan input dan output. Ya. Gini, membedakannya sederhananya, ketika Anda menginput, saya pakai mic, ya, saya menginputkan suara ke Anda, itu input. Kemudian outputnya Anda mendengarkan melalui speaker ataupun headset. Keluar suara saya masuk, kemudian ada suara keluar. Kemudian mouse itu kenapa input? Ini termasuk perangkat keras, ya. Perangkat yang berbentuk fisik itu perangkat keras, ya. Perangkat keras berbentuk. Kemudian mouse ini perangkat keras dan perangkat keras yang sifatnya komponen input, karena dia akan memberikan arah kursor. Arah kursor ini mengklik kemana. Nah, berarti dia memberikan sebuah perintah atau memasukkan sebuah instruksi, bergeser kursor ini berarti itu input. Keyboard itu perangkat input.
Karena Anda harus ketika Anda membuat surat, mengetik, ya, mengetik nama Anda, itu masuk. Anda ingin tekan A, tekan B, tekan C, berarti kan input, memasukkan ke dalam komputer, memasukkan ke dalam layar. Itu input. Ya, output apa? Layar monitor itu output. Benar kata temannya tadi. Ketika Anda mengetik di keyboard itu melalui input, kemudian keluar dari layar, layar itu menampilkan hasil. Itu output. Jadi ketika mengeluarkan hasil, itu output. Kemudian printer itu ketika Anda mencetak, keluar dari dokumennya. Itu output. Seperti itu. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini, kemampuan untuk dapat memasang sedemikian banyak komponen, ya, yang telah terdiri dari CPU, monitor, perangkat input, perangkat output, dan sebuah chip ini berukuran sangat kecil. Ya. Jika Anda kita melihat komputer atau laptop yang sedang dibuka, itu komponen-komponennya sangat kecil. Sangat kecil. Dan bisa dibayangkan bagaimana perkembangan komputer awal pertama yang ditemukan. Sangat besar dibanding dengan sebelumnya. Sekarang mikroprosesor dapat diproduksi kemudian diprogram memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Kemudian kita memberikan sebuah program, kita punya program, kita masukkan di dalam sebuah chip. Nah, mikroprosesor itu atau untuk memproses data perintah tersebut, kita sudah bisa di generasi sekarang. Anda menyimpan sebuah lagu, menyimpan sebuah aplikasi di memori Anda, di memori handphone, di memori eksternal. Nah, kemudian itu dibaca oleh perangkat handphone Anda, laptop Anda. Itu yang dinamakan chip seperti sekarang. Berukuran sangat kecil dan diproses. Itu berada di generasi sekarang saat ini. Ya. Nah, kemudian ini struktur komputernya teman-teman ya. Jangan ingat, jangan lupa struktur komputer kalau ISA yang dikembangkan pertama John von Neumann ini terdiri dari 4. Ada memori, ada ALU, kemudian ada unit kontrol, ada perangkat input output, dan unit kontrol berbentuk sebuah komponen yang saat ini disebut CPU. Ya, CPU. Tempat memproses processing data. Kemudian komponen pada saat ini prinsip komputer Neumann adalah sebagai berikut. Dari data dan instruksi ini disimpan memori. Kemudian muatan dari memori ini atau isi dari memori ini memiliki lokasi alamat tertentu. Jadi ketika Anda membuka sebuah aplikasi, dia akan membaca instruksi, ya, instruksi dari sistem tersebut yang tersimpan di memori. Kemudian komputer sekarang sudah membaca lokasi tempat penyimpanan, tempat data tersebut, dan dieksekusi, dan ditampilkan atau dibaca, memutar lagu, memutar video. Nah, ini jika Anda melihat dari struktur interaksi manusia komputer ini masing-masing. Oke, pada gambar 4 ini sistem interkoneksi yang mengatur mekanisme komunikasi antara CPU, ya. Ya, jadi seperti ini ya, organisasi yang ada di komputer itu bagaimana perangkat keras itu, CPU, ada memori, ada alat input, ya, device input, dan outputnya saling terhubung, ya, seperti ini. Di dalam sistem komputer itu terdiri dari CPU, ya. Kemudian terdiri dari memori. Dikatakan komputer itu CPU,
memori, ada perangkat input, ada perangkat output. Ya. Dan semua komponen inilah yang dinamakan interaksi dari sistem. Perangkat-perangkat ini saling terhubung. Ketika mereka membaca atau menjalankan sebuah instruksi, CPU ini sebagai otak dari komputer membaca data di memori yang tersimpan, kemudian mengeluarkan. Ataupun ketika ada informasi atau input yang masuk, CPU ini akan memproses dan disimpan. Ini fungsi komputer ya. Fungsi komputer ini bahkan lebih dari ini ya. Komputer secara mendasar, secara umum, fungsi komputer itu mengolah data, menyimpan data, memindah data, dan mengontrol. Mengontrol di sini mengontrol sistem. Bahkan mengontrol sebuah mesin. Ini komponen perangkat keras, itu terdiri CPU. Ya. Perangkat keras itu membedakannya perangkatnya berupa hardware, perangkat keras komputer dengan kata lain hardware. Ya. Bentuknya berbentuk fisik yang bisa kita sentuh. Sekalipun itu di dalam komputer Anda. Itu berbentuk fisik. Nah, CPU. Nah, CPU ini atau Central Processing Unit atau otak dari komputer itu berbentuk seperti ini. Ya, bisa disebut dengan menyebutkan berbagai prosesor dan komponen utama dari komputer, dan CPU ini merupakan komponen penting dalam pemrosesan data oleh sistem komputer. CPU, kemudian ada memori penyimpanan, media penyimpanan, atau hard disk, atau memori yang Anda kenal, ya. Media penyimpanan sistem komputer modern. Namun media penyimpanan dari sistem komputer ini tidak terbatas pada hard disk saja ya, banyak ya, flash disk, memory card, ya, dan penyimpanan. Media penyimpanan dibagi menjadi dua kategori. Ada penyimpanan primer, ada penyimpanan sekunder. Primer ini tempatnya di mana program itu berjalan, dan sekunder ini digunakan tempat penyimpanan komputer dan data dalam jangka waktu yang lama. Jadi ada terbagi dua. Nah, ini adalah RAM. Ini contoh RAM-nya adalah tempat penyedia penyimpanan sistem komputer dan kategori penyimpanan primer sebagai memori, main memory. Apa sifat ada yang bisa jawab di sini? Apa sifat dari penyimpanan primer itu? Nah, jadi ini memorinya tidak disimpan secara permanen, yang tersimpan dalam RAM bersifat sementara atau valid, ya. Jadi disimpan selama komputer itu nyala, Anda lagi copy paste, kemudian dipastekan, itu ada penyimpanan semua. Ataupun ketika data masuk, tidak disimpan di dalam sebuah database atau di dalam sebuah penyimpanan sekunder. Jika selama listriknya dialiri, komputernya dialiri listrik, maka datanya akan tersimpan. Jika pun listriknya padam ataupun mati, datanya akan hilang. Nah, itu memori ataupun penyimpanan primer. Ya. Ini bentuknya RAM, ya, bentuk RAM. Kemudian ini termasuk, ini adalah hard disk. Ya. Nah, hard disk ini adalah sebagai penyimpanan sekunder, ya. Atau penyimpanannya itu bisa kita akses lagi atau bisa dipanggil lagi data tersebut. Sama seperti memory card, kemudian media penyimpanan yang lama, karena tempat penyimpanan yang sekunder atau bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Di kategori penyimpanan sekunder ada PCD, DPD,
SSD, hard disk dan SSD ini merupakan penyimpanan sekunder yang paling populer dalam komputer. Ini contoh hard disk ya, yang nggak tahu hard disk, kemudian Solarit, kanan atau yang dinamakan ini RAM. Ya. Nah, ini periferal, ini adalah periferalnya adalah perangkat yang terhubung untuk input dan output ya. Ingat ada papan ketik atau keyboard ini untuk memasukkan data. Ketika Anda mengetik sebuah instruksi, ketik sebuah perintah, tampil di monitor, itu adalah perangkat input. Ada mouse, atau tikus ini, maksudnya tikusnya tapi yang berbentuk seperti ini. Melakukan memasukkan, memproses, memasukkan dari pengguna, menggerakkan perangkat, ya. Kita mau mengklik apa, itu kan instruksi yang ingin kita perintahkan di dalam komputer, tapi kita harus memberikan instruksi tersebut dengan menggerakkan mouse. Kita memberikan inputan. Kemudian layar itu disentuh yang memproses masukan, jika itu adalah inputan. Masukan pengguna berupa suara, perubahan keadaan, suara, sinyal, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian mikrofon untuk memasukkan dari pengguna. Saya berbicara dengan Anda di dalam Zoom ini adalah menggunakan mic. Sehingga sampai dengan Anda itu adalah perangkat input. Kemudian alat kamera yang saya nyalakan ini. Anda juga menyalakan kamera. Itu adalah perangkat input, kemudian ketika tampil di layar itu adalah output. Ini contoh-contoh untuk perangkat output. Ya. Ada monitor, ada printer, ada speaker. Itu perangkat output. Dan masih banyak lagi. Nah, seluruh perangkat komputer ini sudah disebut sebelumnya berintegrasi dan bekerja sama dengan komponen. Ada monitor. Kalau dia tidak terhubung dengan CPU ataupun tidak terhubung dengan perangkat yang lain, dia tidak lebih hanyalah sebuah perangkat atau benda mati saja yang tidak menghasilkan sebuah gambar. Jadi inilah yang dinamakan interaksi atau organisasi arsitektur komputer. Bagaimana komponen-komponen ini terhubung. Nah, komponen itu terhubung sehingga itu disebut sebuah komputer yang utuh. Ya. Seperti CPU, memori. Nah, ini contoh untuk gambar 8 menunjukkan keterhubungan koneksi antar perangkat. Jadi ini antar perangkat CPU, kemudian memori, kemudian perangkat input output, row, dan input output bisa terhubung dengan bunyi. Oke, sampai di sini dulu untuk terkait materi. Ada yang ditanyakan? Silakan. TPB berapa ini? TPB 27? 27, Pak. Ya, gimana? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan isi presensi ya. Oh, sudah masuk ya. Nah, jangan lupa tetap upayakan tetap isi presensi ya. Sekalipun jika tidak bisa dengan siapkan, Anda melalui Google Form ya, karena akan tetap direkam. Ingat kalau perkuliahan ini apa? Ketika Anda perkuliahan, usahakan seperti ini. Ambil gambar yang mencantumkan, yang memuat, mengcapture gambar yang memuat tanggal dan jam perkuliahan Anda saat ini. Selama kurun waktu jam perkuliahan.
Tadi Anda screenshot, tahu ya screenshot itu menekan tombol apa? Kalau di komputer ALT atau Tahu Pak. kontrol print screen ya. Kalau ALT print screen Anda tidak dapat untuk tanggal. Oke. Seperti itu ya. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Boleh? Cukup? Bapak Aulia ingin bertanya. Ya, gimana Aulia? Gimana Aulia? Boleh? Gak jadi ya? Izin bertanya Pak, Gimana? Siapa nih yang nanya? itu untuk Siapa modul yang- itu nanti bakal di-share. Kenalkan nama saya Fazle dari Teknik Sipil. Ya. Untuk modul itu sendiri bakal di-share di mana ya Pak? Ya, modul akan saya share di Google Classroom. Ya, materi-materi semua akan di-share di Google Classroom ya. Padahal udah join di Google Classroom. Sudah Pak. Nah, nanti saya posting. Oke Pak, terima kasih. Jadi materinya silakan teman-teman nanti ketika sudah di posting, silakan di-download. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan lagi melalui WA Group ataupun pertemuan minggu depan. Bisa. Ya, gimana? Wahyu Nugroho. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho. Pak, saya ingin bertanya, kalau SS dari HP itu menunjukkan tanggal sama jamnya itu gimana ya, Pak? Jadi Wahyu tidak menggunakan ini ya? Iya, Pak. Tidak menggunakan gimana ya? Anda tidak ada komputer? Belum membuka komputer ya? Belum punya, Pak. Anda gabungkan saja foto saat Anda screenshot perkuliahan dan memuat tanggal. Atau Anda sembari membuka di layar komputernya, di layar handphonenya itu kan ada di sebelahnya, bisa Anda buka apa namanya, kalender. Ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya. Ada lagi? Nah, jadi teman-teman jika Anda punya kendala jaringan, Anda datang saja ke mana? Ke kampus, Anda bisa menggunakan pinjam lab ya. Sesuai dengan jadwal perkuliahan kita, Anda datang untuk pinjam lab, silakan. Ada komputer di sana. Nah, kemudian di minggu ke-7 itu usahakan Anda join menggunakan perangkat komputer karena akan praktikum. Praktikum, buka dokumen Word, buka dokumen Excel, gimana tuh mau mengerjakan praktikumnya kalau tidak menggunakan komputer, ya. Bisa nongkrong di lab ataupun di warung wartel, warnet ya, warnet. Seperti itu. Terima kasih untuk yang menyalakan kamera. Yang lain seperti Parel, Johannes, Mugni, Muhammad, Fadul, Gading tidak menyalakan kamera. Ini kenapa ini? Ketiduran? Ya. Nah, jadi ke depannya jangan sampai saya tandai nama-nama yang tidak menyalakan kamera, ya.
Siapa? Oke, jadi demikiannya perkuliahan kita hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Nanti informasi link Zoom-nya akan saya informasikan lagi ataupun menggunakan link yang sama ya. Setelah ini ada kelas perkuliahan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke, Nggak ada, Pak. oke, syukur. Jadi bisa istirahat ya. Jadi di setiap hari Senin hanya satu kelas. Terima kasih ya teman-teman ya untuk kelas perkuliahan hari ini. Sehat selalu. Kita jumpa lagi di minggu depan. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Makasih, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Pak. Ingat aja, Pak. Mari. Mari. Sama-sama, Pak.